Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi teman-teman dengan saya, Wahid Muhammad Sodik, selaku asisten praktikum statistik di Laboratorium Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi ya terkait dengan Chi-square. Nah, saya coba share screen dulu. Oke, jadi di sini materi kita adalah uji Chi-square. Ya, di sini kita menggunakan yang namanya cross step. Nah, di mana alat ini itu digunakan untuk menguji independensi dua variabel yang masing-masing variabelnya memiliki kategori. Seperti kemarin ada yang eh, berdasarkan kelas, kelas ada kelas A, B, kemudian ada laki-laki perempuannya, gitu-gitu. Ya. Kemudian kedua variabel tersebut dinyatakan dalam tabel. Nanti kita akan buat baris yang ke bawah dan juga kolom yang ke samping. Nah, kemudian dimensi tabel itu diekspresikan dalam lambang R atau row dan K untuk kolom, ya. Nah, derajat kebebasan untuk menentukan nilai kritis Chi kuadrat atau Chi square, ya. Chi square hitung itu ya, atau tabelnya itu DF, jumlah barisnya dikurangi 1 dan jumlah kolomnya dikurangi 1. Ya, ada beberapa syarat sebelum kita melakukan uji. Yang pertama, kedua variabel, baik variabel apa namanya yang akan kita uji nanti, itu harus bertipe numerik atau string pendek yang nanti akan kita masukkan ke variabel barisnya dan juga variabel kolomnya. Kemudian untuk analisis yang di mana namanya yang di SPSS nanti cukup menggunakan analyze, kemudian deskriptif statistik dan juga cross step. Nah, saya rasa untuk pengantarnya itu saja. Kemudian untuk materinya mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Zul di kelas, akan lebih jelas ya. Nanti kalau kurang jelas nanti silakan ditanyakan di Pak Zul. Nah, kemudian di sini saya ada contoh kasus, teman-teman. Ada contoh kasus ya, seperti ini. Usaha kecil menengah atau UKM di desa XXX itu sangat banyak, hingga menarik peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, terdapat seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan metode penjualan masyarakat di desa XXX berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, di sini kita di peneliti tersebut menggunakan tingkat kesalahan yang bisa ditolerir sebesar sebesar 5%. Ya. Kemudian adapun data yang berhasil dikumpulkan oleh siapa namanya tadi oleh peneliti itu kurang lebih seperti ini. Ya, ini jumlah datanya ada 25. Oke, ada 25. Kemudian untuk metode penjualannya itu ada jenisnya, ada retail, ada marketplace, dan juga ada dropship. Ya, apalagi ada lagi enggak? Oh, tidak ada. Berarti ada 3 ya yang metode penjualannya. Kemudian untuk tingkat pendidikannya ada SMP, SD, kemudian SMP, SMA, S1, sama S2, dan S3. Ada lagi nggak yang lainnya? Oke, ada 5 ya. Berarti untuk metode penjualan ada 3, kemudian tingkat pendidikan ada 5. Oke, seperti itu. Oke, kemudian teman-teman, sebelum melakukan uji Chi-square, seperti biasa kita harus membuat yang namanya apa namanya hipotesis untuk interpretasi. Nah, saya coba tuliskan ke bawah. Di sini ada hipotesis. Ya, seperti biasa, hipotesis selalu ada 2, ada H0 dan ada H1. Ya, kalau H0 itu pasti tidak ada perbedaan, dan kalau di H1-nya itu ada terdapat saja deh, terdapat perbedaan. Oke, berarti kalau kuncinya kita sudah pegang dan kita punya kasus seperti yang di atas, ini ingin melihat bagaimana metode penjualan berdasarkan tingkat pendidikan. Oke, berarti di sini kita coba masukkan, berarti tidak ada perbedaan ya
antara metode penjualan berdasarkan tingkat pendidikan. Kurang lebih seperti ini contoh kasusnya atau hipotesisnya. Berarti yang di H1-nya terdapat perbedaan. Oke, saya copy saja seperti ini. Oke, berarti di sini terdapat perbedaan antara metode penjualan berdasarkan tingkat pendidikan. Oke, dipahami ya? Oke, seperti biasa, kalau di SPSS kita itu ada beberapa syarat pengambilan keputusan atau pengambilan keputusannya itu ada beberapa. Nah, kalau di uji Chi-square yang cross step itu pengambilan keputusan. Nah, itu ada dua. Yang pertama berdasarkan nilai Chi hitung ya, tanda nilai Chi hitung dengan Chi tabel. Nah, sebenarnya lambangnya tidak seperti yang saya tuliskan ya. Lambangnya seperti ini teman-teman. Itu bukan X sebenarnya, tapi seperti ini. Ini lambangnya ya. Kayak Latin gitulah ya. Oke, tapi berhubung saya tidak tahu apa namanya di Word, ya sudah saya buat X saja. Yang penting saya bacanya C itu saja. Ya, mohon dimaklumi teman-teman. Oke. Nah, untuk pengambilan keputusan kita sudah. Yang kedua itu berdasarkan nilai probabilitas. Nah, kita sudah punya dua pengambilan keputusan ya. Oke. Nah, di masing-masing pengambilan keputusan ini ada dua, itu masing-masing ada syaratnya sendiri-sendiri. Nah, kita coba tuliskan syaratnya dulu. Syaratnya H0 itu diterima ya, H0 itu diterima apabila nilai C nilai C hitung itu lebih kecil dari nilai C tabel. Kalau nilai C hitung lebih kecil dari C tabel, berarti C hitung, saya copy saja deh, biar agak ini. C hitung berada di antara plus minus, ya, plus minus apa? Plus minus C tabel, ya, tabel. Oke, maaf kalau agak lama ya. Yang penting teman-teman paham dengan penjelasan saya. Kalau berarti kalau kita sudah punya syarat H0 diterima, berarti H0 itu ditolak ketika apa? Ketika nilai C hitungnya dia lebih besar dari C tabel, ya, ketika lebih besar dari tabel dan hitungnya itu tidak berada di antara plus minus C tabel. Seperti ini. Ini adalah syarat yang pertama. Ya. Kemudian syarat yang kedua atau berdasarkan nilai probabilitas, syaratnya mungkin teman-teman sudah paham ini syarat yang probabilitas karena kita sering pakai ya. H0 diterima apabila probabilitas atau SIG ya lebih besar dari 0,05. Karena tadi kita pakai tingkat kesalahannya 5%. Ya. Beda lagi kalau teman-teman menggunakan tingkat kesalahan 10%, berarti pembandingnya adalah 0,1. Nah, kalau sudah kita punya H0 diterima, maka H0
ditolak ketika probabilitas atau sig-nya dia kurang dari 0,05. Seperti ini. Ya, teman-teman. Difahami ya? Oke. Sekarang kita coba keluarkan outputnya. Nah, dari kasus seperti ini. Nah, saya sudah menginputkan data seperti ini datanya. Ya, seperti ini datanya. Nah, sekarang kita coba keluarkan outputnya. Langkah pertama, teman-teman silakan klik Analyze. Kemudian silakan teman-teman masuk ke Descriptive Statistic. Ya, kemudian silakan teman-teman cari yang namanya cross tab atau pilih cross tab seperti ini. Di ini ya, silakan diklik. Kalau sudah seperti ini, akan tampil eh, tampilan seperti ini, ada row, ada kolomnya. Nah, teman-teman silakan dipilih mana yang mau dibuat baris, ya, variabel mana yang dibuat baris dan variabel mana yang dibuat kolom. Nah, di sini saya mau menggunakan yang baris itu lebih banyak dibandingkan kolom. Nah, tadi kan metode penjualannya ada 3, sedangkan tingkat pendidikannya ada 5, berarti kan lebih banyak yang tingkat pendidikan. Nah, di sini tingkat pendidikan saya masukkan ke row, dan metode penjualan kita masukkan ke kolom. Ya. Nah, teman-teman kalau mau balik, silahkan, tidak masalah. Yang penting diingat-ingat. Ya. Oke, kemudian silahkan dipilih atau diklik statistik. Kemudian di sini ada pilihan, ada cross tab statistik, ya. Nah, silahkan centang yang chi-square. Kemudian silahkan klik continue. Kemudian silahkan pilih OK. Nanti akan muncul output, teman-teman. Ya, nanti akan keluar output seperti ini. Nah, ada 3 output. Yang pertama adalah case processing summary. Kemudian ini adalah tabel cross tab-nya, cross tabulation-nya. Kemudian ini adalah nilai chi-square-nya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, yang case processing summary ini digunakan atau menunjukkan data yang valid itu sebanyak 25 ya, baik untuk tingkat pendidikan dan metode penjualan, sehingga persentasenya 100. Sedangkan data yang miss atau eh, tidak valid itu ternyata 0. Jadi data-data yang kita masukkan tadi semuanya sudah valid. Seperti itu. Nah, kemudian yang di tingkat pendidikannya, yang cross tabulasi atau tabulasi silangnya, ini yang saya sebut tadi, tingkat pendidikan kan saya buat baris, metode penjualan saya buat kolom, nanti keluarnya seperti ini. Nah, di sini artinya untuk metode penjualan retail dengan tingkat pendidikan SD itu ternyata hanya satu yang menggunakan. Kemudian sama halnya dengan marketplace dan juga tingkat pendidikan SD juga hanya satu. Ternyata yang SD itu tidak ada yang menggunakan metode penjualan dropship. Kemudian sama untuk SMP yang menggunakan metode penjualan retail ini ada satu, SMP yang menggunakan metode marketplace ini ada 3, kemudian SMP yang menggunakan metode dropship juga ada 3. Nah, kalau di total semuanya tingkat pendidikan itu ternyata ada 2 yang dipakai. Kalau SMP ada 7, gitulah kurang lebihnya. Sampai akhir juga sama ya nanti interpretasinya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang cross tabulasinya. Nah, di sini yang kita pakai, teman-teman, adalah nilai dari chi-square-nya, chi-square test-nya. Tetapi yang kita pakai yang pertama adalah nilai dari persen chi-square untuk nilai chi-hitungnya. Ya, untuk nilai chi-hitungnya. Kemudian asim sigbutil ini adalah nilai probabilitas. Ya, teman-teman diingat asim sig to side, ya, asim sig to side ini adalah nilai probabilitas. Yang kita pakai juga sama, nilai bagian persen correlation-nya, ya, yang bagian ini, ya, yang saya hitamkan ini yang kita pakai. Seperti itu. Oke, kalau sudah, saya coba kopikan, ya, saya coba kopikan datanya ini ke interpretasi kita supaya lebih mudah kita melakukan analisis. Oke, seperti ini. Saya coba taruh di atas ya. Oke.
Di sini syaratnya kita sudah. Nah, terus kita juga sudah punya Cihitungnya. Cihitung kita lihat dari persen C-square-nya. Oke, kita coba tuliskan X hitung. Nah, X hitung ini nilainya adalah 7,485. Oke, kita masukkan 7,485. Seperti ini ya. Nah, kita kan pembandingnya X atau Citabel. Nah, kita Citabelnya belum punya. Nah, Citabelnya kita belum punya. Ini nanti sama seperti yang kita nyari apa namanya F tabel dan juga T tabel. Nanti akan keluar dua tanda tanya seperti ini, ya. Tanda tanya pertama, ya, tanda tanya pertama itu untuk tingkat kesalahan. Jadi kalau tadi kita menggunakan tingkat kesalahan 5%, maka kalau kita punya kebenaran 100%, tingkat kesalahan kita 5%, berarti di sini kebenaran yang kita punya sebanyak 95%, ya. Tapi teman-teman perlu diingat bahwa di sini ada two side, ya. Jadi kalau two side kita harus merubahnya. Jadi tingkat kesalahan kita yang 5% ini itu harus dibagi dengan itu harus dibagi dengan 2. Jadi tingkat kesalahan yang kita punya akhirnya tinggal 2,5%. Nah, jadi 100% dikurangi 2,5% berarti 97,5%. Nah, kalau didesimalkan berarti 0,975. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang tanda tanya pertama. Kemudian untuk tanda tanya kedua, kalau teman-teman ingat tadi ada R-1, R kecil ya, atau row min 1, kemudian dikalikan dengan row min K min 1 atau kolom min 1. Seperti ini. Nah, tadi jumlah baris kita yang pendidikan, coba kita hitung lagi. Ya, maksudnya adalah ini, bentar. Nah, ini adalah row-nya, berarti ada 1, SD, SMP, SMA, S1, S2. Berarti ada 5, ya kan? Ada 5. Kemudian metode penjualannya ada 3. Oke, kita masukkan. Ya, di sini. Nah, ini berarti dia 5 baris dikurangi 1, ya kan? Terus kolomnya berapa? Kolomnya tadi kan ada retail. Nah, bentar, saya tunjukkan lagi biar tidak bingung. Nah, kolomnya ini. Metode penjualan ada retail, ada marketplace, ada dropship. Berarti ada 3. Oke, kita masukkan ya. Ada 3. Berarti 3 dikurangi 1. Oke, berarti 5 dikurangi 2, 4. Ya, 5 dikurangi 1, 4, maaf. 5 dikurangi 1, 4. Kemudian 3 dikurangi 1, 2. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, ini yang kita masukkan, 8. Oke, kita masukkan ya ke input data. Saya masuk ke input data. Nah, caranya sama teman-teman. Yang pertama, teman-teman silahkan masuk ke transform. Kemudian silahkan masuk ke compute variable. Nah, di sini ya target variabelnya. Tadi kan punya saya X tabel atau Citabel. Nah, ini saya lambangkan X tabel ya. Oke, teman-teman sama caranya di function groupnya silahkan dipilih inverse df. Ya, kemudian di function and special variable-nya silahkan diklik idf gski.
Kemudian silakan diklik panah ke atas ini. Nah, keluar dua tanda tanya. Nah, tanda tanya pertama ini tadi kan 0,975 dan tanda tanya kedua tadi adalah 8. Kalau sudah silakan diklik OK, teman-teman. Nanti akan keluar di output. Nanti akan keluar di output seperti ini. Ini saja, seperti ini saja, ya. Citabel. Nah, sekarang kita coba lihat nilai citabelnya di bagian input. Nah, ini input ada 17,53. Ya, ada 17,53. Oke, kita masukkan citabel kita ke interpretasi. Nah, sehingga di sini ya tabel 17,53 ya. Ada 17,53. Oke, kalau seperti ini kita bandingkan ya. Bandingkannya gimana? Bandingkannya Oke, kita bandingkan ya nilai X hitung kita dengan nilai C hitung kita dengan nilai C tabel. C hitung dan C tabel. Oke, C hitung tadi berapa? 7,485. Kita masukkan 7,485. Nah, C tabel ini kan 17,53. Nah, C hitung dengan kita bandingkan C tabel 7 dengan 17 berarti tandanya lebih 7,485 lebih kecil dari 17,53. Sehingga keputusannya bagaimana? Kita lihat dulu. X hitung lebih kecil dari X tabel. Nah, X hitung lebih kecil dari X tabel. Berarti H0 diterima. Oke, kita masukkan. H0 dia diterima. Kalau H0 diterima, berarti kesimpulannya apa? Nah, kita coba lihat yang atas. Hipotesis. Kalau H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan antara metode penjualan berdasarkan tingkat pendidikan. Oke, ini saya copy saja. Kemudian saya masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Ya, tidak ada perbedaan antara metode penjualan berdasarkan tingkat pendidikan. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang berdasarkan nilai probabilitas. Kalau tadi kita berdasarkan nilai C hitung dan C tabel, sekarang kita coba yang berdasarkan nilai probabilitas. Nah, kita coba lihat nilai sig-nya berapa. Atau nilai asim sig. Nah, asim sig ini, kita lihat nilainya 0,488. Ya, kita masukkan. 0,488. Kita bandingkan sekarang nilai sig yang kita punya itu dengan tingkat kesalahan yang kita pakai. Berarti 0,488 kita bandingkan dengan 0,05. 0,488 sama 0,05 maka gimana keputusannya? Lebih besar ya. Berarti 0,488 lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga kalau dia lebih besar, artinya sig lebih besar dari 0,05 atau probabilitas lebih besar dari 0,05, maka keputusannya H0 diterima. Oke, H0 diterima. Oke, kalau H0 diterima berarti kesimpulannya sama seperti di atas ini ya. Berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan antara Oke, seperti ini. Berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan antara metode penjualan berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, perlu saya ingatkan kembali teman-teman bahwa pengambilan keputusan ini kan ada dua. Nah, teman-teman boleh memilih salah satunya saja. Tidak harus dua-duanya dilakukan pengujian. Dengan catatan harus sesuai dengan kebutuhan dan
kasus yang kalian pakai. Seperti itu ya. Mungkin itu saja untuk materi yang cross step ya, G-square menggunakan cross step. Nah, saya rasa materinya nanti bisa disimak di video ini teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau melakukan atau mempraktikkan, nanti silahkan download datanya dan juga kasusnya di kolom deskripsi. Nanti akan saya posting di situ. Silahkan dipraktekkan. Nah, mungkin itu saja teman-teman praktikum semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti akan dijawab. Ya, oke. Kita ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Salam sehat teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada beberapa penggunaan kata yang tidak tepat dan menyinggung di hati teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.